Suami pilot tiba-tiba menemukan catatan medis istrinya. Dan istri yang mencintai penerbangan pasti tidak akan setuju untuk menghentikan penerbangan dan menjalani perawatan. Oleh karena itu, ia meminta cinta pertamanya yang baru kembali ke negara itu untuk sementara menggantikan posisinya. Istrinya tidak mengerti. Mengapa seseorang yang tidak lulus ujian kapten bisa menggantikan posisinya? Ia pergi menanyakan suaminya. Namun, ia malah mempercayai kata-kata wanita licik itu. Ia berpikir istrinya sedang menentangnya. Sejak saat itu, salah paham di antara keduanya semakin dalam. Saat pria itu dan cinta pertamanya menghadiri pesta, rekan kerja mengirimkan video mereka yang akrab. Setelah suami pulang, istrinya memintanya untuk menjelaskan. Hanya bermain game saja. Apakah ada yang salah dengan perasaan sungguh-sungguh? Anggap saja aku sedang ngambek. Limo bilang dia sangat mengagumimu. Semoga kamu bisa memperlakukannya dengan baik besok. Bai Yinmo. Bisakah kamu tidak membicarakannya lagi? Bukankah ini kamu yang bertanya? Apakah kita tidak memiliki topik lain untuk dibicarakan? Dia beli untuk siapa? Ini untukku. Yimo, cincinmu sangat cantik. Ini karena perjodohan yang baik. Iya. Nanti aku akan mentraktirmu di pesta pernikahan. Cocok untuk Kapten Xiao, kan? Dengar-dengar dia yang mengatur kamu masuk ke tim. Aduh, jangan ejek aku. Kepala MU, mohon bimbingannya di masa depan. Kapten Lu terlalu menggoda, bisa menyesatkan orang. Tidak heran selalu tidak punya teman. Tidak apa-apa. Xiao Tianyang, sebenarnya apa yang terjadi antara kamu dan Bai Yongmo? Jangan lupa, akulah istrimu. Pernikahan kita sebenarnya adalah sebuah kecelakaan. Kamu berisik setiap hari. Apakah ingin bercerai? Kamu, tenangkan diri dulu. Ada apa ini? Tidak bisa bertahan lagi. Nona Mo, jika terus seperti ini, kamu tidak akan bisa berjalan. Ini bisa menyebabkan artritis akut. Kehilangan penglihatan sementara. Tidak bisa hidup normal. Apalagi terbang. Dr. Shen, berapa lama lagi saya bisa terbang? Paling lama sebulan. Setelah sebulan harus menjual properti. Mei Er, saya sudah memikirkannya. Besok aku ada janji dengan Bai Yun. Apakah kamu keberatan? Aku setuju untuk membiarkan Bai Ying menggunakan pesawat dari kelompok 2. Tapi, harus dimulai dari kursi kopilot. Ini bukan urusanmu. Aku sudah punya rencana. Tianyang, kamu meninggalkan sesuatu di mobilku. Saya pergi ambil sebentar. Dia tidak pulang semalam. Selalu bersama Bai Yinmo. Mo Yinghua. Karena kamu sudah memikirkannya, maka kelompok 2 kamu akan ditangani oleh Yinmo mulai sekarang. Lalu saya bagaimana? Bulan ini kamu bawa dia lebih sering. Sekalian kita serahkan pekerjaan ini. Kau tahu yang ingin kutanyakan bukan ini. Aku akan memindahkanmu ke tim penyidikan. Baik. Apa yang kau katakan tentang perceraian itu serius? Jangan kau anggap serius. Aku sudah berjanji akan bertanggung jawab padamu. Bagaimana mungkin aku bisa bilang cerai begitu saja? Jadi jika saya ingin bercerai denganmu, jadi jika saya ingin bercerai denganmu,
Jangan mainkan lelucon seperti ini lagi. Apakah kamu mulai menyukaiku? Jadi kamu tidak ingin bercerai denganku? Bosan. Perasaanku. Pernikahan kita. Sudah bukan urusan bagimu lagi. Selanjutnya saya umumkan. Kelompok 2 penerbangan mendapatkan penghargaan. Sebuah napas lega. Akhirnya tidak perlu melihat wajah beberapa orang. Jangan bilang begitu. Kaptain juga demi pekerjaan. Dia bekerja untuknya. Dengar-dengar dia ada perasaan terhadap Kepala Xiao. Kalau ada waktu, dia sering pergi ke kantor Kepala Xiao. Saya percaya bahwa segala cara di depan cinta sejati adalah tidak bersalah. Ayo kita pulang. Dia masih peduli padaku, kan? Maaf. Aku tidak bisa membiarkanmu terbang lagi. Tian Yang. Jika kita saling mengenal dengan cara yang normal, apakah kamu akan menyukaiku? Aku tidak tahu. Hari ini adalah terakhir kalinya aku terbang di langit biru. Setelah terbang, aku akan pulang. Dengan tenang menjadi istri Xiao Tianyang. Kepala MU, ada masalah. Perusahaan ada yang menggantikanmu untuk menghadapi masalah. Sekarang semua orang sedang memarahimu. Perusahaan melaporkan ke polisi agar kamu segera dihentikan. Apa? Saya akan mencari Xiao Tianya. Yang dibicarakan semua orang adalah kamu merusak hubungan Direktur Xiao dan Bai Yumo. Dia akan membantumu? Dia pasti akan membantumu. Tian Yang, aku sangat suka cincin pertunangan yang kau berikan padaku. Jika dulu aku tidak pergi, apakah kita sekarang sudah punya anak? Tapi pergi ya pergi. Sekarang istriku adalah Emu Ronghua. Apa? Cincin ini tidak sengaja jatuh di mobilmu. Astaga, cincin lamaran yang kau berikan, aku sangat suka. Kalau saja aku tidak pergi saat itu. Apakah kita sekarang sudah punya anak? Ada apa ini? Aku tidak bisa melihat. Pengacara Hi. Bantu saya menyiapkan perjanjian perceraian. Apa? Cincin ini tidak sengaja saya jatuhkan di mobilmu.
Tian Yang, aku sangat menyukai cincin pertunangan yang kau berikan padaku. Jika aku tidak pergi saat itu, apakah kita sekarang sudah punya anak? Ham, apa yang terjadi? Saya tidak bisa melihat. Pengacara Hi, tolong siapkan sebuah perjanjian perceraian untukku. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa, saya sedang haid. Bagaimana rencana kamu untuk menangani pesan dari perusahaan? Tidak perlu diurus, nanti juga akan baik-baik saja. Kita publikasikan saja. Kita jelas-jelas suami istri. Mengapa harus sembunyi-sembunyi? Tidak terburu-buru berarti tidak berani. Takut pandangan sinis dan mimpi yang memalukan. Ini ada hubungannya dengan dia. Bersikap tidak masuk akal. Apakah di hatimu aku tidak akan pernah bisa mengalahkan ketidakpedulian meskipun berusaha keras? Tian Yang, beberapa hari lagi adalah ulang tahun pernikahan kita. Mau menemani saya pergi jalan-jalan? Tidak? Baiklah, kamu mau pergi kemana? Ayo ke Beihai. Tempat kita pertama kali bertemu. Setelah kamu menemukan saya akan mengizinkanmu bersama Bayin. Wow, kamar ini sangat indah. Asal kamu suka saja. Suka kok. Hei, ada apa? Ayo pergi, kan bila mau ke pantai. Kuil, cepatlah. Akan segera. Ya ampun. Boleh tidak aku dipanggul? Kenapa begitu banyak orang tidak bisa berjalan sendiri? Cuma kali ini saja, ya? Bangunlah. Bangun, ayo foto bersama. Tersenyumlah, dong. Saya suka pria yang ada di mobil saya. Saya akan mempertahankan semangat uang yang datang. Saya sudah mengirimkan foto Tianya kepadamu. Ya, maaf, saya harus pergi dulu. Ah, Limo ada urusan. Kamu bisa bermain di sini beberapa hari lagi. Tunggu saya kembali. Baik, saya tunggu kamu. Kapan kamu kembali?
Xia Tianya. Aku masih bisa menunggumu. Xiao Tianyao. Apa kau lupa hari anniversary pernikahan kita lagi? Ternyata inilah alasan kau tidak mengangkat teleponku. Pengacara Hi, tolong bantu saya untuk mengantarkan surat perjanjian perceraian kepada Xiao Tianyao. Tianyang, jika kita saling mengenal dengan cara yang normal, apakah kamu akan menyukaiku? Hanya sekali ini. Bagaimana? Halo. Pengguna yang Anda hubungi sedang dalam panggilan. Silakan tunggu sebentar. Budaya. Kenapa tidak mengangkat telepon? Ada apa? Tianyang, apa maksud dari postinganmu di WeChat? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini membuatku sangat canggung? Ketika kamu memotret aku diam-diam,
Aku berpikir, akan ada yang sangat canggung. Apakah kamu takut Xiao Mu marah? Tapi kita adalah teman. Apa salahnya bercanda di antara teman? Aku hanya takut dia marah. Tapi Zhao Jin juga temanmu. Kenapa kamu tidak bercanda dengannya? Kamu berbeda bagiku. Meskipun kita tidak bisa jadi pasangan lagi. Tapi tidak perlu setia pada laporan kepentingan. Jika Yunhua merasa keberatan, saya akan mengutamakan pikirannya. Kenapa? Dulu kamu jelas mencintai saya. Kamu juga bilang itu dulu, kan? Xiao Tianyang. Kamu akan menyesal. Selamat siang. Pengguna yang Anda hubungi sedang dalam percakapan. Silakan coba lagi nanti. Panggilan yang Anda dia sudah sibuk sekarang. Apakah kamu sudah tidur? Bagaimana saya bisa lupa hal ini? Halo. Pesan 1 tiket pesawat paling pagi ke Beihai besok. Semakin cepat semakin baik. Ada atau tidak? Syukurlah ini hanya mimpi. Hei, apakah Tai Tai sudah ditemukan? Belum. Apakah tiket pesawat sudah dipesan? Pagi ini jam 8. Ya benar. Lalu ada lagi. Mulai sekarang, saya yang akan mengurus tim penerbangan 2. Bayimu tidak memiliki niat baik. Saya memutuskan untuk mengeluarkannya. Iya. Lalu bagaimana dengan rute penerbanganmu yang sebelumnya? Serahkan kepada Zhao Jingfei. Lagi pula dia sangat senggang. Iya. Mo Yuanhua. Kamu sebenarnya sedang apa? Kenapa tidak mengangkat telepon? Hari ini merasa bagaimana? Dr. Shen, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada kamu. Seandainya hari itu bukan kamu yang menyelamatkan saya. Mungkin juga kamu yang beruntung. Kebetulan saya juga sedang berlibur di dekat sini. Tinggal di sebelahmu. Dr. Shen. Penyakit saya. Jangan khawatir, penyakitmu bisa sembuh. Asalkan mengikuti pengobatan. Banyak berolahraga. Cepat atau lambat, suatu hari kamu bisa terbang ke langit biru. Dr. Shen, kali ini saya pasti akan mengikuti saran medis. Bagaimana dengan suamimu? Saat kamu sakit, kenapa dia tidak menemanimu? Kambing kecil sudah menjadi mantan suamiku. Ayo aku bawa kamu jalan-jalan. Penyakitmu butuh lebih banyak gerakan. Balas. Halo, Tuan Xiao. Nona Mu Yunhua meninggalkan surat perjanjian perceraian untuk Anda. Sudah saya taruh di kantor. Cerai? Bercanda? Belum menemukan waktu yang tepat untuk memberikan cincin ini kepadamu. Kau ingin cerai denganku?
Wu Yonghua, kamu sebenarnya di mana? Mengapa kamu ingin bercerai dariku? Kamu ingin bercerai dariku karena dia. Halo, aku adalah pacar baru yang kamu bicarakan. Aku tidak percaya. Apa kamu masih marah padaku karena urusan bayi Imo? Perceraian ini kan justru membuat kalian berdua bisa bersama? Aku dan dia tidak ada apa-apa. Dan aku sudah menjelaskan ini padamu. Sekarang kamu adalah istriku. Jadi sebenarnya kamu ingin. Aku tidak ingin apa-apa. Lagi pula kamu juga tidak menyukaiku. Lebih baik kita pisah. Kamu tidak ada hubungannya denganku. Aku lihat kamu yang selingkuh. Lalu mencari alasan untuk bercerai dariku, ya? Apa aku orang seperti itu? Aku tidak punya yang perlu dibicarakan denganmu. Pergilah. Di matamu, aku memang orang seperti itu? Aku tidak punya yang perlu dibicarakan denganmu. Pergilah. Usir aku pergi. Agar aku bisa mewujudkan kebahagiaan kalian berdua. Tuan ini jangan berlebihan. Siapa sebenarnya yang berlebihan? Lepaskan istriku yang sudah jadi mantan. Sekarang aku adalah pacarnya Sakura. Ronghua. Baru beberapa hari saja. Kamu tidak mungkin menemukan pacar secepat ini, kan? Ada orang yang sudah kenal lama tapi masih seperti orang asing. Sedangkan ada orang yang hanya bersama 3 hari sudah bisa saling memahami. Aku optimalkan, ini kesempatan terakhir untukmu. Silakan pergi, aku sudah tidak ada hubungan apapun denganmu. Mo Yuhuan, bagus sekali. Su Huang, tidak Su Huang. Kenapa aku harus putus? Karena akulah suami Meng Yinghua. Halo. Kamu pergi kemana? Kembali dan makan bersama. Baik. Katakan yang sebenarnya. Ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu lesu? Tidak apa-apa. Kamu sudah menyerahkan semua penerbangan padaku. Itu semua demi belajar Mu Yunhua. 2 hari ini aku sangat kelelahan. Menurutku, masih Limo. Pilihlah. Jangan sebut Bayumo di hadapku. Limo kembali ke negara ini karena kamu. Kamu dan Mu Yinghua akan tidur bersama karena sekali mabuk? Biarkan saja jika sudah begitu. Zhao Jie. Aku jatuh cinta pada Mo Yinghua. Aku tidak ingin bercerai dengannya. Lalu kamu mau bagaimana? Tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi sekarang Mo Yinhua adalah istriku. Jika kamu masih menganggapku sebagai saudara, tolong perlakukan dia dengan baik. Saya tidak terlalu nafsu makan, makan pelan-pelan.
Ada orang yang bersama lama tapi tetap seperti orang asing. Dan ada orang yang bersama 3 hari sudah bisa saling memahami. Ibu dan bayi, saya tidak peduli alasan apa yang kamu gunakan. Jangan harap bisa melarikan diri dari sisiku. Liu Hua, kamu harus lebih banyak berolahraga. Kamu pingsan terakhir kali karena kurangnya latihan otot. Kedepannya, saya akan mengajakmu berjalan-jalan setiap hari. Terima kasih ya, Dr. Shen. Bolehkah saya minta tolong sekali lagi? Bicara saja, tidak perlu terlalu sopan padaku. Bisakah kau membiarkanku pulang untuk perawatan? Tampilannya. Tentu, menerima perawatan di lingkungan yang akrab. Itu juga baik untukmu. Jika Suwa bertemu mantan suamimu lagi, apakah aku masih bisa dianggap pacarmu? Maaf. Sebelumnya saya terlalu terbuka. Karena kamu ada di samping saya jadi saya. Yuhua, saya sangat beruntung bisa berada di sampingmu. Kalau tidak, bagaimana saya bisa jadi pacarmu sementara? Apakah kamu keberatan jika saya benar-benar jadi pacarmu? Dr. Shen. Maaf. Saya masih tidak bisa melupakan Xiao Tianyang. Tuhan, jika kita saling mengenal dengan cara yang normal, apakah kamu akan menyukaiku? Itu dia. Berikan padaku. Berikan padaku. Bunga Sakura. Sebenarnya aku sudah menyukaimu sejak lama. Ketika melihat cincin ini, aku tidak bisa menahan diri untuk membelinya. Ingin memberikan yang terbaik untukmu. MU Ruhua. Aku tidak percaya kamu sama sekali tidak suka. MU Yunhua. Pernikahan ini sudah berakhir. Bahkan pekerjaan pun sudah ditinggalkan. Sebagai yang terbesar di Kinlan Airlines, aku memintamu untuk datang besok. Saya siap untuk mengundurkan diri. Besok saya akan menyerahkan surat pengunduran diri saya. Bukankah kamu selalu mencintai langit biru? Kenapa kamu mau mengundurkan diri? Berikan saya satu alasan. Anggap saja saya tidak ingin melihatmu. HMPH. Liu Yohua, kita sudah menikah selama 3 tahun. Aku sangat mengenalmu. Kau pasti tidak akan menyerah terbang hanya karena masalah sumber daya. Tapi aku terbang dulu karena kamu. Sekarang kita sudah bercerai. Aku tidak perlu berhubungan lagi. Suhua, kamu masih suka padaku. Benar kan? Kamu di mana? Aku pergi menjemput. Tidak usah. Semua itu sudah berlalu. Jika kamu datang menjemputku, aku berharap itu untuk bercerai.
Kalau sudah tidak bisa melupakan dia, mengapa masih harus menolak? Keadaanku sekarang hanya akan membebani dia. Tiba-tiba meninggalkannya hanya karena tidak terbiasa. Ketika dia sudah memahami, dia akan mencari penyebabnya. Tidak mungkin, sama-sama pria. Saya mengerti tatapannya. Tatapan seperti apa? Biar saya beritahu, saya masih memiliki perasaan. Tidak ada yang aneh, tatapan di ladang gandum itu cukup menakutkan atau mungkin dia hanya terkejut. Dr. Shen tampaknya bukan orang yang penakut. Hah, sangat mencolok. Hanya itu saja. Dr. Shen, mungkin besok saya masih perlu merepotkanmu untuk bertahan sedikit. Saya berencana untuk mengundurkan diri. Xiao Tianyang. Besok saya akan menyerahkan surat pengunduran diri kepadamu. Sia-sia menghindar dariku, bahkan pekerjaan pun tidak mau. Meng Yunhua. Kalau kamu sudah datang hari ini, jangan harap bisa pergi lagi. Kenapa kamu di sini? Yu Hua tidak bisa datang. Surat pengunduran diri ini ada di sini. Sebelum orang lain datang. Surat pengunduran diri ini. Apakah menarik bagi Anda untuk terus mengganggu, Tuan Kecil? Ini adalah urusan antara suami dan istri kami. Karena kamu adalah suaminya. Tolong bantu saya cari di mana nyonya. Kita. Tidak menggambar. Yu Hua. Kenapa kamu begitu lemah? Kamu datang untuk apa? Pacarku seharusnya sudah memberikan 480.000 padamu, kan? Saya tahu kata-katanya. Orang yang bernama Shen itu hanya dokter utama kamu saja. Maaf, saya salah paham tentang kamu. Saya sudah mengucapkan banyak kata yang menyakitkan. Apa aku dan Ting Chuan tidak bisa saling menyatakan perasaan di rumah sakit? Dia adalah pacar saya. Liu Hua, kami sudah menikah selama 3 tahun. Apa aku masih belum mengenalmu? Kau bukan tipe orang yang bisa berpacaran setelah 3 hari kenal. Orang bisa berubah. Tapi kau tidak. Jadi, ceritakan padaku apa yang terjadi di Beihai beberapa hari ini. Kenapa kau harus memberitahuku? Imo, cincinmu ini terlalu cantik, ya. Apakah ini hasil dari perjodohan yang baik? Iya, aku sangat suka cincin pertunangan yang kamu berikan padaku. Jika aku tidak pergi waktu itu, apakah kita sekarang sudah punya anak? Tidak ada apa-apa. Aku lelah. Bicara. Kita punya bunga matahari makan. Setelah makan, bawa beberapa orang pulang. Baik. Aku akan membawamu pergi makan. Kami akan menemanimu. Bunga matahari sakit. Tidak bisa pergi. Aku akan membawanya makan di bawah rumah sakit. Saya sakit. Kita sudah bercerai. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Saya belum menandatangani surat perceraian ini. Apakah pembagian harta tidak perlu dibicarakan? Tidak perlu, asal kamu menandatangani. Saya keluar tanpa apa-apa. Kamu begitu terburu-buru untuk bercerai dengan saya, ya? Iya. Aku sudah bosan dengan keterikatanmu. Xiao Tiancheng, apa kamu sudah lelah?
Lin Hua, kamu masih menyukaiku, kan? Kalau tidak, kenapa kamu tidak berani menatapku? Xiao Tianyang. Kamu terlalu percaya diri. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Kalau tidak, mengapa saya harus bersamamu? Kakak ipar, kamu ini terlalu jahat. Saya sudah tidak mencintaimu lagi. Kalau tidak, mengapa saya harus bercerai darimu? Wu Yanhua. Apakah perasaanmu hanya permainan? Bisa bilang tidak mencintai, lalu tidak mencintai. Hei, Kak Zhao. Ayo keluar minum sedikit. Kamu gila? Besok kamu masih harus belajar Paris. Minum saat seperti ini. Aku tahu kita adalah saudara, jadi temani aku, ayo keluar minum sedikit. Kenapa di taman? Mengecek kelanjutannya. Aku sudah bilang padamu. Limo itu yang terbaik. Kurang bicara. Lembut dan cantik. Datang atau tidak? Baiklah. Dia memang sudah menyerah. Aku. Incuan, apakah kamu ada yang ingin dikatakan padaku? Saya bilang jangan terburu-buru. Berita mengatakan bahwa penerbangan 568 milik Xiao Tian'ang mengalami turbulensi hebat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya. Ada yang ingin dikatakan, pakailah sepatu. Tianyang ada di mana? Kamu masih berani menyebut Tianyang. Dia justru mati karena kamu. Xiao Jiang mengalami kecelakaan pesawat karena disiplin. Apa hubungannya kosong dengan kebahagiaan? Tian yang baru saja mengalami masalah. Kamu sudah menemukan pengganti. Tidak ada rasa malu sama sekali. Pergi, jangan bicara sembarangan. Kincuan, lihatlah. Tuhan, apakah dia masih duduk di sini? Tidak ada kabar adalah kabar terbaik. Kita akan kembali. Saya akan menunggunya di sini. Saya masih punya banyak hal yang belum saya katakan padanya. Tapi kamu juga tidak bisa mengabaikan kesehatanmu. Kondisimu baru saja membaik. Jangan tinggalkan saya. Siapa yang akan menyelamatkannya? Siapa yang akan menyelamatkannya? Dengar-dengar pesawatmu mengalami kecelakaan. Apa kamu benar-benar baik-baik saja? Kalau kamu sedikit lebih kuat, aku rasa aku akan benar-benar mengalami masalah. Kamu terluka di mana? Tidak apa-apa, hanya tekanan udara. Menekan ke penyakit paru-paru. Ini baru-baru ini. Mungkin harus batuk sedikit. Kamu membuatku terkejut. Setiap kali menghadapi penahanan,
Aku selalu berpikir, aku tidak boleh sampai terjadi sesuatu. Kalau tidak, entah di mana seseorang harus bersembunyi. Katakan. Kita sudah menikah, setidaknya. Apa tidak boleh khawatir tentangmu? Bisa, tentu saja bisa. Aku sangat senang. Yuhua, aku tahu kamu tidak bisa melupakan aku. Aku tidak melupakanmu. Karena kamu tersesat. Aku pergi dulu. Ting Chuan masih menunggumu. Kamu tahu apa yang aku lihat saat pesawat berguncang? Apa yang kamu lihat? Aku melihatmu. Pada saat itu, aku baru tahu. Aku sudah tidak bisa hidup tanpamu. Sakura, berikan aku satu kesempatan lagi, ya. Cincin ini. Cincin ini sudah saya beli sejak lama. Cincin ini, ya, saya sudah membelinya sejak lama. Saat itu, pernikahan kita terlalu terburu-buru. Bukankah saya berhutang permohonan lamaran padamu? Meng Youhua, apakah kamu mau menikah denganku? Xiao Tianya menganggap saya ini apa? Aku tidak mau barang orang lain. Optimalkan. Optimalkan. Bajingan, Xiao Tian, mengirimkan cincin raya putih. Lalu membawanya untukku. Aku ini apa? Memaafkan dia seperti ini terlalu murah hati. Hei, Ting Chuan. Xiao Tian akan kembali. Aku sudah bicara sebentar dengannya. Tidak ada. Tidak perlu, aku butuh waktu sendiri. Kamu tidak di rumah untuk istirahat. Keluar buat apa? Cincin ini adalah yang pernah aku jatuhkan di mobil kucing bermata putih. Sekarang aku sudah mendapatkannya kembali. Apakah kamu salah paham? Kamu bukan mengantarnya? Tentu saja bukan. Dia itu siapa? Kamulah istriku. Tapi kamu pernah bilang, jika Bayumo tidak pergi, kamu sudah punya anak bersamanya. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Hari itu kamu di luar pintu. Tapi kamu tidak mendengar apa yang saya katakan setelah itu. Saya menolak dia. Dan juga, saya bahkan menjatuhkan cincin ini. Cincin pertunangan. Dan harus diambil kembali. Ya, saya sudah bilang. Saya tidak sengaja tertinggal di mobilnya. Sekarang kamu juga meminta padanya. Lalu siapa yang tahu? Saya tahu kata-katanya. Dulu saya yang salah. Saya selalu berbuat lebih dan berbicara lebih sedikit. Jadi di antara kita ada begitu banyak kesalahpahaman. Tidak. Apapun yang ingin kamu ketahui sekarang, aku akan memberitahumu. Mengapa kamu membiarkan Bai Yumo mengambil alih kelompok penerbangan 2? Aku menemukan laporan pasienmu di meja samping tempat tidur. Jika kamu terus terbang, kondisi kesehatanmu akan memburuk. Jadi, aku hanya bisa memikirkan cara ini untuk membuatmu berhenti terbang. Ternyata seperti itu. Kunhua, maafkan aku. Seharusnya aku menjelaskan ini lebih awal padamu. Tolong beri aku waktu untuk mencerna ini, ya? Baiklah, aku akan mengantarmu kembali ke rumah sakit. Ayo pergi. Mu Yunhua, aku telah meremehkanmu. Kau menggunakan tubuh lemah ini untuk mendapatkan simpati yang luar biasa. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tapi tidak apa-apa. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha. Saat pagi tiba, selalu ada tempat untukku di hatimu. Sebenarnya Tianya sudah tidak peduli lagi, kan? Kalau tidak,
Kenapa kamu tidak punya waktu untuk datang mencariku? Kamu sudah bercerai dengan Tianya. Kenapa tidak menghilang sepenuhnya saja? Jika itu adalah kamu. Aku dan Tianya sudah berdamai sejak lama. Meskipun tidak ada Yunhua, aku tidak akan menerima kamu lagi. Kenapa Tianya? Apa yang salah denganku? Perasaan tidak bisa dibandingkan. Kucing hitam, jangan paksa aku untuk mengusirmu. Sakura, kamu pernah bertanya padaku, jika kita saling mengenal dengan normal, apakah aku akan jatuh cinta? Kau bilang tidak tahu. Nah, sekarang aku bisa memberitahumu. Tidak peduli bagaimana kita mengenal satu sama lain. Seberapa buruk pun itu. Siapa yang tidak bisa berkata baik? Satu hal, aku serius. Kau harus percaya padaku. Sudahlah, aku nggak bilang nggak percaya padamu. Hari ini mau makan apa? Oh iya, ini adalah jauh lebih baik. Maaf, Dr. Shen. Apa kamu tertarik untuk ngobrol? Tidak ada waktu. Kamu suka lukisan mandi, kan? Melihat dia kembali bersama Xiao Tianya. Apa kamu rela? Apa yang akan kamu lakukan pada Yunfa? Apa yang bisa aku lakukan padanya? Mushuhua sebenarnya memberikan ramuan apa kepada kalian? Kenapa kalian begitu melindunginya? Jika kamu berani menyakitinya, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Bagaimana jika aku bilang aku bisa membantumu mendapatkan dia? Benar kan, adik? Kamu harus bekerja dan juga datang ke rumah sakit untuk merawatku. Apakah itu tidak terlalu melelahkan? Tidak, aku suka merawat. Dia juga suka saya memasak. Ini masakanmu. Iya. Bagaimana? Rasanya cukup enak kan? Suamimu ini tetap punya sedikit bakat memasak, kan? Kau baru sembuh beberapa waktu lalu. Tidak perlu seperti ini. Saya ingin merawatmu dengan baik. Apakah kata-katamu bisa dipercaya? Kau memiliki waktu seumur hidup untuk membuktikannya. Bicara nanti saja. Aku belum setuju untuk pulang bersamamu. Kenapa tertawa? Nona, sepertinya tidak pernah benar-benar menyukai seseorang, ya? Apa maksudmu? Aku akan pergi untuk pemeriksaan ulang Sakura. Aku ikut. Minghua, laporan pemeriksaanmu sudah keluar. Kondisimu sudah stabil. Kamu bisa kembali ke Jia Tianyang. Terima kasih, Dr. Shen. Apakah kamu dan Xiao Tianyang akan menikah kembali? Sebenarnya, aku selalu mencintainya. Saya ingin memberikan kita kesempatan. Saya mengerti. Yonghua, saya sudah menyerahkan kepada Dr. Chen. Nanti dia yang akan merawatmu. Maaf ya, Dr. Shen. Saya telah mengecewakan niat baikmu. Tidak apa-apa. Saya sudah mengirimkan hal-hal yang perlu diperhatikan tentang diet dan olahraga. Maaf, aku tidak bisa lagi berada di sampingmu. Aku sudah sangat berterima kasih padamu, Dr. Shen. Aku pasti akan bahagia di masa depan.
Halo, Liu Hua. Aku juga merindukanmu. Baiklah, aku sekarang akan pergi ke rumah sakit untuk menjemputmu pulang. Aduh. Ngobrol. Terkadang aku benar-benar sangat tidak beruntung. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Xiao Tian, kamu sudah melukai Sakura sekali. Jika kamu tidak bisa, jangan paksakan untuk jadi suami. Ingat, dia bukan untuk masalah ini. Hematlah untuk menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Apa ini tentang Foton? Kepala Xiao, daripada mengutuk saya di sini. Lebih baik beritahu saya 20 kali jika ingin datang lagi. Saya tidak akan memberi Anda kesempatan. Sui Hua, jika saya bisa mengenalmu lebih awal, hasilnya akan berbeda. Nona MU, jangan bergerak. Anda telah diculik. Permisi, Tuan penculik. Apa yang akan Anda lakukan pada saya? Mau diikat kemana? Diikat ke penjepit saya. Baik. Tapi saya sudah bilang ya, ikatan ini bisa seumur hidup. Sudah lama sekali. Sekarang masih bisa bilang tidak, kan? Belum makan.